Assalamualaikum. Di pembahasan kali ini, kita akan sama-sama menyelami sebuah topik yang sangat dekat dengan hati kita, yaitu tentang memakmurkan masjid, rumah Allah di muka bumi. Dan ini bukan cuma soal membangun gedung yang megah loh, tapi lebih dalam lagi, tentang bagaimana kita menghidupkan ruh dan cahaya iman di dalamnya. Yuk, kita mulai. Oke, kita buka dengan hadis yang satu ini. Ini benar-benar jadi pondasi dari semua obrolan kita nih. Hadis ini langsung menegaskan betapa spesialnya status sebuah masjid. Jadi, ini bukan sekedar bangunan biasa, tapi potongan bumi yang paling dicintai oleh Allah. Sebuah penegasan yang bikin kita sadar betapa istimewanya tempat ini. Jadi, pertanyaannya kenapa sih masjid bisa begitu istimewa? Nah, di bagian ini, kita bakal coba jawab pertanyaan kenapanya. Kita akan lihat ganjaran-ganjaran spiritual yang luar biasa, yang ternyata terikat pada setiap niat dan langkah kita untuk memakmurkan rumahnya. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, ada satu prinsip kunci nih yang harus kita pegang. Namanya al-jaza min jinsil amal. Gampangnya gini, balasan itu setara dengan perbuatannya. Jadi, kalau kita memuliakan rumah Allah di bumi, balasannya ya Allah juga akan memuliakan kita, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Konsep tadi itu tergambar jelas banget di sini. Coba deh lihat alurnya. Di dunia aja, kita udah dapat ketenangan jiwa, dapat sakinah. Terus, setiap langkah kita ke masjid di waktu gelap, itu dijanjikan jadi cahaya sempurna di hari kiamat. Dan puncaknya, Masya Allah, kita bangun rumahnya di dunia, Allah balas dengan istana di jannah. Keren banget kan? Oke, sekarang kita geser ke pertanyaan apa. Sebenarnya, apa sih makna dari memakmurkan masjid? Apakah artinya masjid itu harus megah, arsitekturnya bagus, atau jangan-jangan ada sesuatu yang jauh lebih esensial dari sekedar bangunan fisik? Nah, ternyata memakmurkan itu ada dua level loh. Yang pertama, imarohisiyah, ini yang fisik, yang kelihatan mata, kayak membangun, ngebersihin, ngerawat. Penting, tapi yang kedua ini, imaroh maknawiyah, ini soal maknanya. Menghidupkan masjid dengan sholat, dengan ilmu, dengan zikir. Nah, inilah ruhnya, inilah tujuan utamanya. Dan ayat ini jadi penegasnya. Jadi, tolok ukur sebenarnya sebuah masjid itu makmur atau enggak, itu bukan dari megahnya bangunan, tapi dari iman dan ibadah orang-orang di dalamnya. Coba bayangin, masjid super megah tapi sepi jamaah. Ya, pada hakikatnya, ruh kemakmurannya udah hilang. Kita udah tahu kenapa dan apa. Sekarang, kita kenalan sama siapanya. Siapa sih orang-orang yang dapat pujian langsung dari Allah sebagai pemakmur sejati rumahnya? Karakteristiknya kayak apa ya? Nah, ini dia potretnya. Mereka itu orang-orang yang beriman, yang walaupun sibuk sama urusan dunia, sama dagang, sama kerjaan, itu semua nggak bikin mereka lupa sama panggilan Allah. Sholatnya teguh, takutnya cuma sama Allah. Dan yang paling indah, hati mereka itu selalu nyantol ke masjid, selalu kangen sama masjid. Dan coba lihat ganjarannya, luar biasa. Nanti, di hari di mana nggak ada naungan lain selain dari Allah, orang-orang yang hatinya terikat sama masjid ini bakal dapat naungan khusus. Ini nunjukin betapa mahalnya, betapa berharganya sebuah ikatan batin yang kuat dengan rumah Allah. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis. Bagaimana? Gimana caranya kita di kehidupan sehari-hari bisa ikut andil memakmurkan masjid? Apa langkah nyata yang bisa kita lakukan? Perhatiin angka ini baik-baik. 27. Angka ini adalah kunci dari bentuk kemakmuran masjid yang paling besar. Kira-kira apa ya artinya? Nah, ini dia jawabannya. Sholat berjamaah. Pahalanya dilipat gandakan sampai 27 derajat. Inilah tujuan utama masjid dibangun. Jadi, ramainya syaf-syaf sholat itu adalah indikator kemakmuran yang paling sejati, bahkan jauh melebihi indahnya kubah atau menara. Jadi, ini dia langkah-langkah konkretnya. Yang pertama dan utama, ramaikan salat berjamaah. Lalu, hidupkan majelis ilmu, biar masjid jadi pusat pengetahuan. Perbanyak zikir dan iktikaf. Dan terakhir, jangan sepelekan soal kebersihan dan keharuman. Ini juga bagian dari memuliakan rumah Allah. Eits, bagian bagaimananya belum selesai. Memakmurkan masjid itu juga berarti kita harus menjaga adab dan kehormatannya. Karena ini rumah Allah, ya tentu ada etiketnya yang nggak bisa sembarangan. Ini pertanyaan penting buat kita renungkan bareng-bareng. Sikap kita di dalam masjid itu cerminan seberapa besar kita menghormati sang pemilik rumah itu sendiri. Nah, ini beberapa poin pentingnya.
Mulai dari yang sunnah seperti berdoa dan sholat tahiyatul masjid, sampai hal-hal yang menjaga kenyamanan bersama. Dilarang tuh jual beli atau ngumumin barang hilang. Jaga suara biar nggak ganggu yang lain. Bahkan soal bau-bauan seperti bau bawang atau rokok, itu juga harus dihindari. Tujuannya satu, menjaga kesucian dan kekhusyuan ibadah. Oke, di bagian penutup ini, mari kita cari inspirasi dari teladan terbaik, yaitu para generasi salaf. Gimana sih cara mereka nunjukin cinta dan dedikasinya ke masjid? Kisah-kisah mereka ini sungguh bisa jadi pelecut semangat buat kita semua. Kita mulai dari kisah Sa'id bin Al-Musayyib, salah satu tokoh besar dari generasi tabi'in. Dedikasi beliau ke masjid itu ada di level yang mungkin sulit kita bayangkan sekarang. Coba-coba, kita resapi bareng-bareng. 30 tahun, bukan setahun 2 tahun. Selama 30 tahun, beliau itu selalu sudah ada di dalam masjid sebelum azan berkumandang. Ini bukan lagi soal mengejar kewajiban, ini udah cinta, udah jadi kebutuhan jiwa. Sebuah kerinduan yang mendalam untuk berada di rumah Allah. Ada lagi kisah yang gak kalah luar biasa dari Ar-Rabi bin Hutsaim. Beliau ini sakit, lumpuh, yang artinya punya keringanan untuk sholat di rumah. Tapi apa yang beliau lakukan? Beliau menolak keringanan itu dan tetap bersikeras mau ke masjid, sampai harus dipapah oleh 2 orang. Dan ini alasannya. Beliau bilang, aku mendengar seruan hayya 'alal falah, marilah meraih kemenangan. Bagi beliau, seruan kemenangan itu harus didatangi. Apapun kondisinya, bahkan kalau perlu sampai merangkat. Semangat seperti ini bikin semua alasan dan keluhan kita hari ini jadi terasa kecil banget ya. Jadi, kesimpulan besarnya adalah ini. Kondisi masjid di lingkungan kita, baik itu fisiknya maupun yang lebih penting, suasana spiritualnya, itu adalah cermin langsung dari kondisi iman kita sebagai sebuah komunitas. Masjid yang hidup itu tandanya umatnya juga hidup, kuat, dan penuh kebaikan. Nah, sebagai penutup, pertanyaan ini kita tujukan untuk diri kita masing-masing. Setelah mendengar semua keutamaan, makna, dan teladan yang luar biasa tadi, kira-kira langkah nyata pertama apa yang akan kita ambil mulai hari ini juga untuk menjadi bagian dari para pemakmur rumah Allah?